Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas dan Mbak. Perkenalkan, nama saya Ardan Pratama Syahputra dari kelompok A9 dengan NIM G00240053. Di sini saya akan membahas tentang Tractus digestivus inferior. Tractus digestivus inferior atau saluran pencernaan bagian bawah merupakan bagian penting dari sistem pencernaan kita, berperan dalam proses penyerapan nutrisi yang tersisa, pembentukan feses, dan eliminasi. Oke, next. Kita masuk ke perbedaan jejunum dan ileum. Jejunum merupakan bagian tengah dari usus halus, terletak setelah duodenum dan sebelum ileum. Berperan penting dalam penyerapan nutrisi, terutama karbohidrat dan protein. Ciri khasnya adalah dinding yang lebih tebal, lipatan mukosa yang lebih banyak, dan diameter lebih besar dibandingkan ileum. Lalu kalau ileum itu adalah bagian terakhir dari usus halus. Struktur ileum lebih tipis, memiliki lipatan mukosa yang lebih sedikit, dan diameter yang lebih kecil dibandingkan jejunum. Berperan dalam menyerap vitamin B12, garam empedu, dan sebagian besar air. Next, kita ke struktur anatomi jejunum. Yang pertama, lapisan dinding. Jejunum memiliki 4 lapisan dinding atau tunika. Yang pertama, tunika mukosa, lalu tunika submukosa, lalu tunika muscularis externa, dan tunika serosa. Lapisan mukosa memiliki villi intestinal, lipatan yang meningkatkan luas permukaan penyerapan. Lalu ada plicae circularis. Plicae circularis merupakan lipatan melingkar yang meningkatkan luas permukaan penyerapan di jejunum. Lipatan ini memberikan permukaan yang lebih besar untuk kontak dengan makanan yang dicerna dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Lalu yang ketiga ada villi intestinal. Villi intestinal adalah proyeksi kecil berbentuk jari yang terdapat pada lapisan mukosa. Struktur ini meningkatkan luas permukaan penyerapan, mempermudah proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Lalu yang terakhir ada mikrofili. Mikrofili adalah proyeksi kecil yang terdapat pada permukaan sel epitel yang melapisi villi intestinal. Mikrofili meningkatkan luas permukaan penyerapan sehingga nutrisi dapat dicerap secara efisien. Next. Kita ke struktur anatomi ileum. Yang pertama, lapisan dinding. Sama seperti jejunum, ileum juga memiliki 4 lapisan dinding, yaitu tunika mukosa, tunika submukosa, tunika muscularis externa, dan tunika serosa. Lapisan mukosa ileum memiliki villi intestinal yang lebih pendek dan lebih jarang dibandingkan jejunum. Lalu ada plakat Peyer. Plakat Peyer adalah jaringan limfoid yang terletak di dinding ileum. Plakat Peyer memiliki peran penting dalam sistem imun, membantu melindungi tubuh dari infeksi yang masuk melalui saluran pencernaan. Lalu ada katup ileosekal, sama seperti namanya ileo dan sekal, yaitu katup yang terletak di antara ileum dan sekum. Katup ini berfungsi untuk mengatur aliran makanan yang telah dicerna ileum menuju sekum, lalu dialirkan lagi menuju kolon, mencegah aliran balik dari sekum dan ke ileum. Next, kita ke peranan jejunum dan ileum dalam penyerapan nutrisi. Yang pertama, peran dalam penyerapan karbohidrat, yang kedua penyerapan protein, yang ketiga penyerapan lemak, dan yang keempat penyerapan vitamin dan mineral. Oke, kita masuk ke yang pertama. Penyerapan karbohidrat. Jejunum merupakan sebagian besar karbohidrat yang telah dipecah menjadi monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua, penyerapan protein. Jejunum juga menyerap sebagian besar protein yang telah dipecah menjadi asam amino. Proses ini dibantu oleh enzim protease yang dilepaskan dari usus halus. Lalu yang ketiga ada penyerapan lemak. Penyerapan lemak terjadi di jejunum dan ileum. Lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak kemudian diserap ke dalam aliran darah, sementara gliserol disimpan di hati. Yang keempat yaitu penyerapan vitamin dan mineral. Jejunum dan ileum juga menyerap vitamin dan mineral yang larut dalam air dan lemak. Vitamin dan mineral ini sangat berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh. Next, kita ke kolon. Kolon dimulai dari sekum, lalu kolon ascendens, lalu kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid, lalu ke rektum dan anus. Di kolon sekum, terjadi penyerapan air dan garam. Lalu ada fungsi menampung bakteri usus itu oleh sekum, lalu kolon ascendens berperan dalam menyerap air dan elektrolit, lalu memindahkan feses ke atas, lalu kolon transversum menyerap air dan elektrolit, lalu memindahkan feses secara horizontal atau seperti namanya transversum atau transfer,
Lalu ada kolon descendens, fungsinya menyerap air dan elektrolit, memindahkan feses ke bawah. Lalu kolon sigmoid, menampung feses sebelum dikeluarkan melalui rektum dan terakhir di anus. Next, kita ke sekum dan appendix. Sekum merupakan kantung kecil yang terletak di ujung kolon ascendens, berperan dalam menyerap air dan elektrolit serta menampung bakteri usus yang membantu proses pencernaan. Lalu appendix. Appendix merupakan tonjolan kecil yang menonjol dari sekum, memiliki peran penting dalam sistem imun, membantu melawan infeksi dan menjaga keseimbangan bakteri usus. Ini itu sekum. Aduh, ini sekumnya. Lalu ini itu appendixnya. Next, kita ke kolon ascendens, transversum, dan descendens. Kolon ascendens merupakan bagian kolon yang naik secara vertikal dari sekum, berperan dalam menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang telah dicerna, lalu memindahkan feses ke atas. Lalu yang kedua adalah kolon descendens. Kolon descendens merupakan bagian kolon yang turun secara vertikal dari kolon transversum, yang berperan dalam menyerap air dan elektrolit, memindahkan feses ke bawah menuju kolon sigmoid. Lalu yang kedua adalah kolon transversum. Kolon transversum merupakan bagian kolon yang melintang di perut, berperan dalam menyerap air dan elektrolit, memindahkan feses secara horizontal dari sisi kanan ke sisi kiri perut. Lalu ada rektum dan anus. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar, menghubungkan kolon sigmoid dengan anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penampungan feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Anus adalah saluran yang terletak di ujung rektum. Anus memiliki sphincter anus yang otot yang membantu mengontrol pembuangan feses. Next. Proses eliminasi feses. Proses eliminasi feses atau defekasi dimulai ketika feses berkumpul di rektum dan meregangkan dinding rektum. Rangsangan ini mengirimkan sinyal ke otak yang kemudian memberi tahu tubuh untuk mengejan atau berkontraksi atau mengeden. Kontraksi otot perut dan relaksasi sphincter anus membantu mengeluarkan feses dari tubuh. Oke, sekian dari Tractus digestivus superior, inferior. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas dan Mbak.